Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat sehingga bisa mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Walaupun pembelajaran kita adalah pembelajaran online atau dari rumah. Perkenalkan, saya Bapak Sunarto, alamat saya di Sumber Kulon Kalitirto Berbah. Saya mengajar mata ajar atau mata pelajaran PPKN. Ada beberapa hal yang harus kita pahami sebelum kita menginjak ke materi pembelajaran, yaitu yang pertama adalah kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Kompetensi inti atau KI ini ada 4. KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Yang kedua adalah kompetensi dasar, yaitu seperangkat kemampuan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki siswa setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran. Mari kita lihat satu-satu. Kompetensi inti 1. Ini adalah kompetensi inti yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan atau hablum minallah. Bentuknya adalah menerima dan menjalankan ajaran yang dianutnya. Misalnya kalian sholat, kalian ke gereja, kalian beribadah, dan lain sebagainya. Yang kedua, kompetensi inti 2 atau KI 2. Ini adalah kompetensi sosial atau hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Kompetensi inti 2 ini menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, dengan teman, dan dengan guru. KI 3 atau kompetensi inti 3 adalah kompetensi pengetahuan. Yang kita pelajari setiap hari itu adalah KI 3, kompetensi pengetahuan, yaitu kemampuan memahami pengetahuan faktual dengan cara mendengar, melihat, dan atau membaca maupun menanya. Sedangkan yang keempat, KI 4 adalah kompetensi keterampilan. Kemampuan atau keterampilan menyajikan pengetahuan dalam bahasa yang jelas, dalam karya yang indah atau estetis, dan dalam tindakan yang mencerminkan anak yang sehat, beriman, dan berakhlak mulia. Kemudian dalam pembelajaran PPKN, penilaian yang dilakukan yang pertama adalah penilaian sikap spiritual. Itu adalah penilaian kaitannya hubunganmu dengan Tuhanmu. Yang kedua, penilaian sikap sosial, hubunganmu dengan sesama manusia. Kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Mari kita lihat satu persatu. Bagaimana penilaian sikap spiritual? Penilaian sikap spiritual ini dengan menggunakan angket penilaian diri. Nanti suatu saat kamu akan disodori lembar observasi yang isinya menanyakan, apakah kamu bagi yang Islam melaksanakan sholat 5 waktu, menghormati kedua orang tua. Kemudian bagi yang non-Islam apakah juga beribadah tepat waktu. Kemudian penilaian antar teman. Nanti setiap kamu akan menilai temanmu. Misalnya, apakah si Budi sholat tepat waktu dan lain sebagainya. Kemudian penilaian oleh guru. Ya, guru akan memantau bagaimana kegiatan spiritual siswa. Kemudian jurnal. Jurnal itu adalah catatan baik perilaku siswa oleh guru. Misalnya, pas Pak Narto jalan-jalan, lihat atau melihat seorang siswa SMP 3 sedang azan di masjid. Oh, itu yang azan Mas Budi. Itu nanti pulang saya catat. Mas Budi hari Jumat azan di masjid Bercak misalnya. Itu catatan baik perilaku siswa oleh guru. Baik,
Penilaian sikap sosial sama, nanti akan ada penilaian diri. Apakah kamu misalnya menghormati temanmu, apakah kamu menyayangi adikmu, kemudian penilaian antar teman, apakah nanti misalnya temanmu berbuat baik kepada kamu, memanggil dengan panggilan yang baik, dan lain sebagainya. Kemudian penilaian oleh guru dan catatan perilaku baik siswa oleh guru atau jurnal. Yang berikutnya penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini nanti dengan menggunakan tes tertulis, ada soal baik isi maupun pilihan ganda. Ada tes lisan, misalnya siswa suruh membaca teks Pancasila. Ada tugas individu, ini tugas yang harus dikerjakan oleh setiap anak, ataupun tugas kelompok. Ini penilaian pengetahuan. Kemudian penilaian keterampilan. Ini bentuknya bisa praktek, bisa produk, proyek, dan portofolio. Nanti yang kita lakukan kemungkinan besar hanya praktek, produk, dan portofolio. Praktek itu adalah bagaimana peserta didik mempraktekkan atau mendemonstrasikan keterampilannya. Dalam pembelajaran PPKN biasanya presentasi hasil karya. Jadi setelah kalian menjawab soal-soal, membuat laporan, kemudian kamu presentasikan. Karena ini belajarnya jarak jauh, presentasinya ya cukup kamu presentasi di video. Untuk mapel lain mungkin bisa membaca karya, membaca pidato, presentasi memainkan alat musik. Kalau dalam olahraga itu ya praktek menendang bola dan lain sebagainya. Jika dalam PPKN nanti presentasi yang dinilai biasanya adalah penampilan. Bagaimana penampilan kamu? Apakah dengan menggunakan pakaian yang santun, kemudian rapi dan lain sebagainya. Penguasaan materi, kelancaran dan gerakan isyarat tubuh. Biasanya kan kalau kita presentasi menjelaskan sesuatu dengan isyarat tangan dan lain sebagainya. Produk ini adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk. Misalnya membuat laporan. Bagaimana laporannya, lengkap atau tidak? Isinya sesuai yang diharapkan atau tidak, dikumpulkan tepat waktu atau tidak. Kemudian proyek, ini yang agak sulit dan mungkin tidak kita lakukan, yaitu penilaian kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu instrumen tertentu. Misalnya, siswa melakukan investigasi pelaksanaan pemilihan kepala desa di daerahnya. Mulai dari pendaftaran calon, pemilihan, penghitungan, dan penetapan, dan seterusnya. Itu memang butuh waktu yang agak lama. Portofolio ini adalah penilaian terhadap hasil karya siswa. Jadi hasil karyamu diambil yang terbaik. Kalau karyanya 5 atau 6 ya diambil 3 yang terbaik untuk dinilai. Itulah penilaian-penilaian yang insya Allah nanti akan kita lakukan, dan semua penilaian itu ada kriteria ketuntasan minimal atau nilai terendah yang harus dicapai oleh siswa jika dikatakan tuntas, yaitu untuk PPKN 75. Saya yakin kalian bisa mencapainya kalau memang mau berusaha dengan sekuat tenaga. Jadi itulah tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian penilaian dan kriteria ketuntasan minimal. Baik, kita harus bikin kesepakatan dalam pembelajaran. Yang pertama, jika tidak hadir kalian harus izin. Kalau tidak izin nanti dianggap alfa. Kemudian jika ulangan harus jujur karena ini PPKN. Jika ulangan curang, maka nilainya 0. Sekali lagi, nilainya 0. Baik, itulah sosialisasi KI, KD,
KKM, kemudian kesepakatan-kesepakatan yang harus kita lalui dalam pembelajaran ke depan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan di awal pertemuan berkaitan dengan KI, KD, penilaian, dan KKM. Sekian, terima kasih. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan.